Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang COVID, ngobrol pasca COVID. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan ini, tentu kita perlu flashback dulu mengenai pandemi global yang mengakibatkan banyak korban ini. Jadi langsung saja kita lihat beberapa video dokumenter tentang COVID-19 ini. Jadi kita sudah melihat bahwasanya COVID berdampak besar terhadap global. Banyak sekali korban yang berjatuhan, matinya sektor industri, liburnya sektor pariwisata, tutupnya banyak penjual dan lain sebagainya. Tidak sampai di sana, adanya perang antara Rusia dan Ukraina juga menjadi penyebab hancurnya perekonomian global, sehingga kemungkinan besar akan berujung pada resesi global. Hal ini tentu perlu dibicarakan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi kepada dunia dan apa yang terjadi pada Indonesia. Tentu, kita sebagai manusia harus mengantisipasi dampak buruk yang terjadi di era permasalahan global saat ini. Laper nih, makan dulu yuk. Mana sempat, keburu telat. Mana sempat. Minum saja Energen Sereal. Energen Sereal, paduan susu, sereal, dan malt yang bergizi tinggi. Bimoli minyak goreng paling higienis di Indonesia. Bimoli paling higienis. Juga paling laris. Yang atas atau yang bawah? Ya jelas yang bawah dong. Hah? Ini bener wangi, Bang? Kalau nggak percaya, cium dulu dong. Apaan sih, Bang? Sabun air. Kenapa? Curiga? Cium dulu dong. Sabun air dari Sinar Ancol. Kenapa sih? Kok diem aja? Ngomong dong, ngomong. Bu. Pasti butuh vitamin C. Oh itu milik ibu. Waktu ibu sariawan, ya Vitasimin. Nah, sekarang kamu pasti butuh vitamin C. Nih Vitasimin, jangan permen. Beda ya? Lawong saya. Gara-gara senyum kan? Vitamin C, ya Vitasimin. Kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih serius dengan narasumber kita, Bung Nada India Prasetyo, benar Bung? Benar. Nah, jadi Bung Nada ini beliau apa dia, Bung?
Dia juga boleh. Dia juga boleh. Oke. Jadi beliau ini seorang aktivis, seorang mahasiswa yang banyak ikut komunitas-komunitas bidang literasi misalnya, Bung. Dan banyak mengkaji tentang dampak COVID-19 dan juga hal yang lagi panas-panas ini tentang resesi begitu, Bung. Jadi saya mau memberikan pertanyaan, Bung. Jadi melihat dari pandemi global saat ini, tentu banyak sekali pertanyaan di benak kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi dari tim Ngofit ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bung Nada. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Setelah kita melihat video dokumentasi tersebut, video tadi, Bung, dari BBC News Indonesia, menurut Anda bagaimana tentang dampak COVID ini? Apakah masih akan terus berlanjut ke dampak yang lebih lebih kritis gitu, Bung, lebih serius mungkin? Jadi bagaimana menurut? Oke ya, kalau misalkan melihat terkait tentang suatu dampak dalam suatu virus COVID-19 yang ada akan berkelanjutan. Kalau misalkan kita menelaah dalam suatu realita yang ada, banyak orang-orang, banyak masyarakat, banyak suatu negara yang terkena dampak dalam suatu virus tersebut. Seperti itu. Virus COVID-19 ini adalah suatu virus yang katanya sangat mematikan. Itu katanya. Tapi realita itu tidak tahu seperti itu. Karena apa? Dalam hal penanganan suatu virus corona, dalam hal apapun itu terkait tentang virus tersebut, itu seolah-olah terprivasi dalam suatu publik seperti itu. Sehingga kita dalam masyarakat yang awam dengan suatu penyakit tersebut itu tidak tahu akan suatu kondisi seperti apa penyakit tersebut. Dulu itu ada, itu yang mengatakan itu suatu tokoh biologi yang bernama Yuval Noah Harari. Dia mengatakan bahwasanya bumi tidak bisa dipenuhi oleh lebih dari 3-4 miliar manusia. Tapi sekarang ini realita yang ada, bumi sudah terpenuhi sampai 8 lebih miliar manusia yang ada yang hidup di bumi ini. Artinya apa? Penyakit itu disebabkan oleh overpopulasi dari suatu masyarakat, suatu manusia, sehingga virus itu tercipta seperti itu. Kembali lagi seperti terkait tentang bagaimana COVID ini berkelanjutannya seperti itu. Dampaknya bagaimana dalam kehidupan ekonomi misalnya, karena apapun itu dalam suatu kita bernegara, dalam hal kita melihat suatu pemerintah, kita melihat dalam suatu kadar tolak ukur parameter dari suatu perekonomian negara tersebut. Jika negara tersebut berkembang ataupun maju seperti itu. Kalau misalkan melihat dari perekonomian, dalam virus tersebut, COVID awal mula terjadinya COVID-19 dalam perekonomian itu bobroknya dalam suatu pemerintah dan bernegara. Ini bersifatnya global. Banyak yang terdampak, bukan negara Indonesia saja. Negara Sri Lanka, negara Amerika Serikat, bahkan negara-negara adidaya seperti mereka itu terkena dampak dari COVID-19 tersebut. Apakah berkelanjutan? Ya, kalau misalkan dikatakan berkelanjutan, akan pasti nanti berkelanjutan. Tinggal apa? Tindak lanjut dari suatu dampak COVID-19 tersebut untuk recovery dari perekonomian yang ada, agar apa? Agar suatu negara tersebut tetap berdiri, tetap berdiri, dan dalam suatu kadar negara yang bebas dari belenggu COVID-19 tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi saya masih bingung tadi penjelasan tentang COVID itu terprivasi dari publik itu gimana maksudnya? Gini, seolah-olah itu pemerintah ataupun negara itu membuat suatu hal yang kontroversial seperti itu. Dia membuat suatu isu karena apa? Kita melihat ekonomi itu tergerak dari hasil suatu elit global. Siapa itu elit global? Yang pertama, tidak ada lagi penguasa. Siapa penguasa dalam suatu negara? Pemerintah, seperti itu. Yang kedua, siapa? Pengusaha
atau bisa disebut dengan oligarki dalam satu negara tersebut. Orang-orang kaya yang memiliki jutaan miliar uang yang mampu membeli suatu hal yang mereka butuhkan ataupun inginkan seperti itu. Nah, dalam hal ini kenapa kok saya membilangkan dalam hal suatu kasus seperti penyakit tersebut terprivasi? Karena apa? Ini seolah-olah ini menakutkan seperti itu. Pemerintah membuat satu statement kepada masyarakat untuk membuat suatu ketakutan agar keterhati-hatiannya terhadap suatu COVID-19 tersebut. Seperti itu. Nah, dalam hal ini apa itu nggak baik dalam hal penanganan? Pemerintah memberikan statement seperti itu. Dikatakan baik bisa, dikatakan buruk juga bisa. Seperti itu. Baiknya apa? Baiknya masyarakat lebih hati-hati. Buruknya apa? Buruknya masyarakat manusia yang ada di dalam suatu pemerintah tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti itu. Maksudnya apa? Tidak bisa bergerak dalam memenuhi suatu kehidupan, kebutuhan yang ada di dalam suatu keluarganya seperti itu. Oh gitu. Berarti kelanjutannya lebih ke ekonomi tadi ya, Bu. Siap, dampak yang lebih lanjut. Dampaknya. Oke, kemudian ini apa ya? Kan tapi dalam hal penanganan ini dari beberapa media pemberitaan itu katanya Indonesia itu penanganan nomor 1 katanya, paling baik penanganannya gitu. Kok bisa ada? Maksudnya kok dampaknya itu kok bisa serius sampai sekarang meskipun penanganannya lebih baik daripada negara lain gitu. Ya. Kalau misalkan Indonesia dibilang negara yang baik dalam penanganan kasus ini ataupun virus ini, COVID-19 ini, dibilang baik, cukup baik daripada negara-negara yang anjlok, yang hancur oleh virus-virus tersebut. Seperti itu. Ya. Karena dampaknya pandemi memang sangat luar biasa. Tapi kalau misalkan melihat dari buruknya di dalam suatu pemerintah Indonesia, saya tidak menghina dalam suatu pemimpin yang memimpin Indonesia tersebut. Kalau misalkan kita melihat dari terburuknya realita yang ada, banyak masyarakat yang butuh pertolongan dari pemimpinnya seperti itu. Siapa yang tidak berdampak di dalam suatu masyarakat? UMKM rata-rata hancur seperti itu. Tidak diberikan pendanaan di dalam suatu pemerintahan, diberikan pendanaan tapi diselewengkan seperti itu. Bentar, ini termasuk privasi publik juga itu ya dia? Termasuk privasi publik. Inilah masyarakat kalau misalkan memang dia tidak jeli dalam melihat suatu kondisi yang ada, bisa dibodohi oleh pemerintah itu sendiri seperti itu. Itulah pemerintah yang memegang kekuasaan, pemerintah yang memegang kebijakan, tapi kebijakan tersebut mengarah ke arah-arah pemerintah, tidak untuk demokrasi dalam suatu masyarakat negara tersebut seperti itu. Seharusnya kalau misalkan memang benar-benar pemerintah ini memberikan suatu bantuan terhadap usaha para pengusaha UMKM yang hancur, seharusnya diberikan secara terperinci dan terpublikasi seperti itu. Oh begitu ya. Biar suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut bisa diterima dengan baik. Betul. Biar anggapan masyarakat, anggapan publik tidak mencemooh kebijakan pemerintah seperti itu. Betul. Ya ini sekarang banyak sekali media-media yang mencemooh pemerintah, mungkin karena apa ya, mereka kurang transparan lah terhadap kebijakannya. Ya begitu tadi kan, kayak ada privasi publik katanya itu. Tapi kalau misalkan kita tidak mengkritik suatu pemerintah, maka pemerintah itu akan buruk, hancur. Ya. Tapi kita tidak boleh mengkritik saja. Kita tidak hanya mengkritik, kita juga harus mengaspirasi suatu kebijakan pemerintah. Karena apa? Pemerintah adalah penguasa di dalam suatu negara. Kita kepercayakan kepada pemerintah yang ada. Kalau misalkan kita tidak percaya kepada pemerintah, kita percaya dengan siapa? Kan seperti itu. Betul. Karena patokannya gitu ya. Iya, benar. Jadi tadi ada apa ya, statement menarik dari panjenengan itu. Tadi dalam buku apa tadi, kata bahwa populasi semakin banyak populasi di dunia, maka Itu kata tokoh Yuval Noah kata Harari. oh gitu. Jadi apa ya, itu kayak sudah sistematis gitu ya, Bang, kayak. Ya, sudah sistematis di dalam hal itu.
saya juga terkait tentang terbelenggunya suatu teori. Memang benar-benar hebatnya orang-orang terdahulu tersebut dalam hal memberikan pengaksiologikan terkait tentang suatu teori, knowledge-nya seperti itu. Yuval Noah Harari mengatakan seperti itu. Dalam resesi, Ray Dalio di dalam bukunya The Big Cycle New World Order juga mengatakan bahwasanya resesi dalam satu negara, anjloknya dalam satu negara, perpindahnya kepemimpinan, perpindahnya kekuasaan global itu akan berpindah juga. Itu sudah terstruktural. Hebatnya memang saya sangat mengaspirasi banget terkait tentang pengetahuan tersebut. Itu dalam perekonomian ada, di dalam suatu biologis kehidupan masyarakat ada, sudah struktural benar kata. Ya itu yang saya bingung, kok bisa mengaca dari mana bisa memunculkan teori tersebut. Kalau misalkan melihat dari cerita Ray Dalio itu berkaca kepada suatu histori seperti itu. Ray Dalio berkaca kepada suatu riset. Dia sudah riset di dalam suatu bukunya Big Cycle New World Order, dijelaskan bahasanya dia meriset kejadian suatu runtuhnya kekuasaan dalam suatu perekonomian. Dia sudah meriset sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu. Kalau misalnya kita berpikir manusia apa bisa hidup lebih dari 100 tahun kan seperti itu. Nah dalam hal itu Ray Dalio meriset, tidak hanya meriset secara kualitatif, tapi dia juga kuantitatif seperti itu. Dia melihat dari suatu data-data yang ada, data-data terdahulu, data-data yang telah diriset para tokoh-tokoh terdahulu, sehingga dia itu kumpulkan, sehingga dia sampingkan, kolaborasikan dengan riset-risetnya masa kini seperti itu. Wah itu perekonomian yang ada, runtuhnya kekuasaan dunia itu sudah diatur. Banyak ini teori konspirasi mengatakan bahwasanya runtuhnya kekuasaan bakalan nanti kita kiamat seperti itu. Wah itu tidak boleh seperti itu. Pada dasarnya itu sudah diceritakan dalam teori tersebut bahwasanya runtuhnya kekuasaan itu terjadi setiap 100 tahun sekali seperti itu. Ray Dalio mengatakan seperti itu. Bahwasanya inilah yang diberikan, ini harus dipublikasikan masyarakat. Karena apa? Salah satunya recovery dalam perekonomian untuk menangani suatu kasus seperti COVID-19 dan dampak ekonominya, maka harus dilakukan dengan gotong royong seperti itu. Gotong royong. Berarti seharusnya recovery itu gotong royong. Gotong royong seharusnya. Gotong royong antara masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat ke atas. Artinya kita harus berkolaborasi antara pemerintah, oligarki, penguasa, pengusaha dan masyarakat. Masyarakat ini disebut apa? UMKM untuk meningkatkan suatu perekonomian baik keluarga, individual serta masyarakat kalangannya seperti itu, dan mengarahkan ke pertumbuhan majunya perekonomian dalam suatu negara seperti itu. Oke. Jadi begitu tadi yang dijelaskan, terus gini Bung. Jadi kalau sudah ada recovery together terus itu kan kita kan harus mencari dulu dampaknya itu apa. Sebelum kita recovery gitu kan, kita kan harus analisa juga dampak yang sekarang terjadi itu adalah resesi ekonomi, betul gitu ya. Jadi kira-kira bisa dijelaskan kan apa yang sedang terjadi ketika sebuah negara itu resesi dan apa dampak terbesar dari resesi tersebut? Ya, benar. Resesi itu kan merosotnya suatu perekonomian dalam pemerintah ataupun negara seperti itu. Itu resesi yang ada. Di dalam hal ini karena dampaknya sangat besar itu mengarah ke resesi. Ini yang saya tadi katakan bahwasanya sudah dijelaskan kepada Big Cycle New World Order, itu karya Ray Dalio yang setelah diriset bahwasanya resesi ini akan terus terjadi. Tidak terjadi dalam waktu singkat tapi dalam waktu lama seperti itu. Dan terjadi setiap 100 tahun sekali dan penanganannya lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Dan paling minimal 2-3 tahun itu penanganan dalam perekonomian dunia ataupun perekonomian dalam suatu negaranya seperti itu. Nah dampak terkait tentang resesi ini melemahnya ekonomi dalam suatu negara, merosotnya perekonomian jelas akan berdampak kepada suatu masyarakat. Bayangkan kalau misalkan merosot di dalam suatu pemerintah tersebut, pemerintah dampak buruknya begini, pemerintah punya utang yang banyak. Di sisi lain pemerintah negara tersebut bingung untuk melunasinya. Seperti itu. Boro-boro membayar suatu hutang, membayar bunganya saja tidak sanggup. Ini yang terjadi dalam suatu negara Sri Lanka seperti itu. Sri Lanka berhutang kepada Cina, Tiongkok. Diberikan kepada Tiongkok dengan syarat saya mau memberikan hutang kepadamu.
tapi kamu harus memberikan timbal balikmu kepadaku, seperti itu. Saya mau mendirikan suatu pangkalan militer di negara, seperti itu. Nah, Sri Lanka itu mengiyakan akhirnya, tapi dengan syarat bunga sekian, seperti itu, besar bunganya, seperti itu. Kalau misalkan aku memperkirakan bunga tersebut seperti kita kalau misalkan pinjam di online ilegal, bunganya tinggi banget, seperti itu. Anggap saja seperti itu. Sri Lanka meminjam uang kepada Cina, kemudian Cina memberikan dengan bunga yang sangat besar, akhirnya boro-boro Sri Lanka mampu membayar hutangnya, membayar bunganya saja tidak sanggup, seperti itu. Sehingga apa? Sri Lanka hancur, seperti itu. Itu kemungkinan terburuknya dalam suatu resesi, seperti itu. Karena pemerintah tidak punya sumber daya alam, pemerintah banyak hutang, masyarakat kebingungan, seperti itu. Itu yang sangat ditakutkan dalam suatu resesi yang ada. Begini. Jadi masyarakat itu terombang-ombang seolah nggak ada pemimpin gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa sedikitnya pemerintah itu memberikan statement yang bagus terkait tentang resesi yang ada. Terkait tentang saya selalu melihat suatu berita, selalu melihat sedikitnya pemerintah media memberikan bahwasanya pada waktu itu loh, memberikan bahwasanya tahun sekian resesi akan terjadi, tahun sekian masyarakat harus was-was. Jika kalau misalkan masyarakat tidak bersiap-siap, akan terjadinya suatu hal yang negatif, contohnya kematian dan kelaparan, seperti itu. Makanya di sini kenapa kok media-media sedikit menutupi dalam suatu pemberitaan tersebut, agar apa? Agar masyarakat tetap eksis, termotivasi, dengan termotivasinya berpikiran positifnya, sehingga bergotong royong untuk menaklukkan suatu resesi tersebut. Berarti itu tadi dampak baik dari privasi publiknya gitu. Iya, Jadi ditutup-tutupi biar apa ya? Biar psikisnya masyarakat itu nggak terpengaruh gitu. Ya, benar-benar. Oke. Terus Bung, ini sekarang kita akan tahu global sedang menghadapi resesi dari dampak Covid kemarin kan. Lalu kira-kira cara agar perekonomiannya bisa pulih itu dalam satu negara, apalagi kayak Sri Lanka itu kan sudah sudah di ujung tanduk lah, nggak ada pemimpin, masyarakat kota kecil, Benar. terus hutang di mana-mana gitu, gitu kan, gitulah. Oke, pertanyaan selanjutnya akan kita perkecil lagi, Bung, karena sudah di titik pembahasan. Jadi ada yang bilang bahwa Indonesia ini tidak akan berdampak resesi. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita simak penjelasan berikutnya setelah pesan-pesan berikut. Baru Supermi rasa ayam bawang. Rasa baru yang bakal jadi favorit keluarga. Supermi rasa ayam bawang. Persembahan Indofood. Kalau saya, makanan paling enak di dunia itu gurame asam manis. Tapi Saya sih lain. Buat saya, makanan paling enak di dunia itu adalah mie bakso. Tapi buat saya, makanan yang paling enak di dunia adalah sate. Tapi kecap, saus, dan sambelnya harus Piring Lombok. Piring Lombok, pasangan tepat, hidangan besar. Persembahan Indofood. Oke, dari pihak birokrasi kemarin pas KTT G20 ya, itu Menhan bilang Indonesia itu negara resilient, ekonominya kita kuat, positif. Begitu juga dengan Bu Menteri Ekonomi, Bu Sri Mulyani, itu bilang tidak akan ada resesi. Tapi ini kontroversial karena sebelumnya Pak Jokowi itu bilang akan ada resesi di Indonesia. Ya. Terus maka dari kalangan awam ini bingung. Jadi akan ada resesi atau tidak gitu. Intinya gitu. Mengarah ke masyarakat. Kalau misalkan masyarakat ini bilang ada suatu statement bilang ini masyarakat tidak akan berdampak di Indonesia dalam hal resesi tersebut, seperti itu.
Kalau misalkan orang tersebut bertanya kepada saya nanti akan bertanya kembali, masyarakat yang mana, seperti itu kan, seperti itu. Kalau misalkan masyarakat yang ekonomiannya kelas atas, kemungkinan besar tidak bakalan berpengaruh seperti itu. Kalau misalkan masyarakat itu dalam posisi kelas menengah ke bawah, sangat berpengaruh seperti itu. Karena ini adalah suatu perekonomian, pemerintah ini juga bingung dalam governance-nya, dalam mengelolanya seperti itu, sehingga minta bantuan kepada masyarakat. Masyarakat tidak mampu untuk membantunya seperti itu. Nah, kalau misalkan mengatakan realita yang ada, kita membaca terkait tentang lapangan ya. Realita yang ada bahwasanya terkenanya dampak dalam suatu resesi tersebut memang belum terlihat seperti itu, tapi sudah terjadi seperti itu. Sudah terlihat, belum terlihat tapi terjadi seperti itu. Artinya di dalam suatu resesi, dampak di dalam suatu masyarakat itu berangsur seperti itu, pelan seperti itu, secara beruntutan seperti itu, berdampak ke 5 orang, ke 10 orang, 20 orang dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam hal ini orang-orang yang terdampak itu rata-rata orang-orang yang dia itu berpengusaha, melakukan kegiatan usahanya itu berbasis internet seperti itu. Oh begitu. Berbasis internet rata-rata. Kalau misalkan kita melihat berbasis internet, kayak perusahaan startup gitu ya. Benar. Kalau misalkan gini, kalau misalkan dalam suatu perusahaan terkena suatu hal resesi tersebut, resesi dalam berada dalam suatu negara, ada perusahaan ini mau bergerak dengan cara apa kalau misalkan dia itu tidak menggali suatu investor seperti itu. Investornya siapa? Yang mau seperti apa? Stakeholder yang ada, pemerintah, pengusaha seperti itu. Kalau misalkan pemerintah dan pengusaha ini ada goncangan, bagaimana dalam menghidupkan suatu startup tersebut, sehingga apa yang terjadi? Bangkrutlah startupnya seperti itu. Nah, dalam hal ini begitulah kalau misalkan sedikit ceritanya terkait tentang berdampaknya dalam suatu masyarakat, lebihnya di dalam suatu pengelolaan dalam suatu startup tersebut seperti itu. Begitulah kalau misalkan kita melihat dalam suatu lebih spesifikasinya dalam suatu masyarakat. Oh begitu. Jadi saya simpulkan begini Bung. Jadi kayak statement tadi dari apa ya, dari Menteri Keekonomian, dari Menhan tadi, kayaknya itu kayak apa ya, kayak motivasi ya. Meskipun aslinya itu kita terdampak ya. Meskipun begitu kita harus apa ya, harus tetap bangkit begitu ya. Itulah baiknya Indonesia dalam hal resilient seperti itu. Resilient kan mampunya suatu negara dari suatu keterpurukan dari bangkit dan pulih seperti itu. Itu resilient kan. Nah, ini bagusnya di dalam Indonesia ini pemerintah dan masyarakatnya masih tetap sama-sama dalam hal berpikir dengan baik untuk kedepannya. Itulah saya salutnya dalam suatu negara Indonesia ini, dalam pemerintah mengelola dalam pemerintahannya. Betul. Apalagi ya, sudah terlalu serius dari tadi. Tapi memang kalau misalkan kita mengkaji, membahas terkait tentang suatu negara, pemerintah, apalagi di resesi, kalau misalkan tidak dilakukan dengan serius, tidak akan bisa. Resesi itu akan dihilangkan dengan suatu percandaan. Percandaan gitu. Ya, aduh, pusing. Tak terasa waktu apa ya, sudah begitu cepat dan kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada Bung Nada itu maksudnya, yang telah memberikan informasi sehingga hari ini menjadi pengingat dan pembelajaran buat kita dan juga pemirsa yang ada di rumah juga. Dicukupkan segini karena sudah pusing mungkin. Dan untuk pemirsa di rumah, tetaplah tenang dan waspada walaupun COVID-19 sudah berakhir. Namun dampaknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Itu pesan saya, jangan takut, jangan mundur, tetap kita satukan semangat kebersamaan kita dimulai dari melindungi keluarga, kerabat, dan teman terdekat kita. Sekian dari kami.
Terima kasih Bu Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.